nggak nunggu undangan, nggak bisa nunggu undangan gitu, nggak akan nyampe kemana-mana. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Untuk ketiga kalinya masih dengan Mbak Ria Peppermoon. Nah, masih dengan Mas Dino juga. Iya. Oke Mbak. Nah, obrolan yang lalu kan agak nanggung ya Mbak ya, tapi Iya, asik banget. Nah, selama ini kan memang Peppermoon banyak bekerja sama dengan ini ya, teater boneka ya. Nah, kalau keinginan bekerja sama dengan seniman di luar itu pernah nggak Mbak, misalnya dengan pakai organ tunggal lah, atau apa kulintang atau jadilan lah itu gimana Mbak kan selama ini? Sebenarnya kami itu cukup sering berkolaborasi dengan teman-teman lintas disiplin sih sebenarnya. Jadi kayak ada karya yang kami kerjasama sama seniman robot dari Australia, atau ada musisi, ada beberapa musisi yang kami pernah kerja bareng. Terus kelompok teater juga gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya, malah justru kami agak jarang kolaborasi sama sesama seniman teater boneka. Gitu. Jadi memang beragam sih gitu. Cuman memang kalau ditanya mimpinya gitu, nggak maksudnya kami memperlakukan itu secara organik aja gitu. Jadi kayak misalnya ketemu, nah saya tuh juga selalu percaya sama ini sih Mas. Kolaborasi yang berhasil tuh buat kami tuh kolaborasi yang menghasilkan pertemanan gitu. Jadi nggak cuman resultnya aja, nggak cuman si karyanya aja ketika dia launching kemudian moncer dan dipublish di mana-mana ya, tapi kemudian berakhir dengan pertemanan nggak nih prosesnya? Kalau iya berarti dia berhasil gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Jadi biasanya Peppermoon, nah di satu titik lain Peppermoon tuh anaknya lambat kalau kerja. Jadi jadi emang upaya-upaya untuk kemudian kita bertemu berkolaborasi itu biasanya takes time gitu. Tapi sekarang sih kami sedang mempersiapkan satu proyek kolaborasi untuk ada 2 proyek besar untuk 2 tahun mendatang gitu. Jadi itu yang satu sama penari, ada lighting designer dari luar juga gitu. Terus ya gitu, jadi kemudian kami senang sih kolaborasi sama teman-teman lintas disiplin sebenarnya, karena ketika mereka ngelihat objek, ketika mereka dapat objek gitu, terus kemudian mereka membacanya dengan cara apa ya gitu, itu kan asik ya, seru ngelihat kemungkinannya gitu. Nah ini juga ngomongin soal jejaring ya Mbak. Nah Peppermoon ini kan salah satu yang jaringannya ini paling luas lah, dari bujur timur hingga bujur utara lah pokoknya. Sangkar. Nah, mungkin aku yakin pasti banyak penonton ini yang penasaran apa sih sebenarnya cara-caranya Peppermoon bisa sampai meluaskan jejaring hingga ngalah-ngalahi Agnes Monica lah pokoknya. Monica bro. Iya loh. Gimana Mbak? Gimana? Kita nggak masuk TV nasional. Oke. Nggak penting. Sekarang udah punya medianya sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau jejaring sebenarnya itu balik lagi ke episode pertama tadi sih Mas. Ketika Mas Dino nanya kenapa namanya Peppermoon dan alasan ketika kami merasa kami adalah warga negara dunia, itu sudah kami sadari sejak awal bahwa kami lahir di saat internet sudah merajalela ya, sudah mulai merajalela waktu itu. Jadi cara kami untuk mencari referensi, cara kami menjalin koneksi itu tuh lewat sosial media gitu. Dan itu yang aku nggak tahu, cuman memang aku menganggap itu sama saja dengan berteman gitu. Yang kami jalin selama ini pertemanan gitu. Persis kayak tadi ngomongin kolaborasi. Jadi memang ya udah ya berteman aja gitu. Maksudnya kayak nggak ada ruginya gitu. Kemudian say hi. Ini juga menarik sih. Maksudnya banyak orang juga yang kok bisa sih gampang itu ya kesannya. Jadi kayak saya ingat banget nih pertama kali saya sama Iwan pergi ke luar negeri di Amerika itu 6 bulan itu. Kami itu kan nggak dikenalin sama siapa-siapa dan saya cuman pakai keywords puppet theater in US atau apapun lah keywords apapun saya taruh di Google gitu ya. Terus kemudian muncul beberapa nama, saya cek karyanya, saya suka, saya kontak. Udah bener-bener kayak gitu doang gitu. Terus aku mau ketemu boleh nggak, aku dari Indonesia, aku gini-gini. Itu kan kayak orang nggak tahu ya muka tembok kali ya.
menurutku itu urgensinya memang dari dia pertemanan gitu. Iya. Nah, ketika berjumpa itu tuh yang menarik adalah ya yang kami tanya, aku ingat banget sama Iwan, yang kami tanya bukan melulu tentang lagi-lagi nggak tentang teknis, lagi-lagi tentang teori, tapi kemudian kamu makannya apa sih? Kok bisa bikin karya bagusnya kayak gitu tuh, makanmu apa ya? Nongkrong di mana gitu, hobimu apa gitu. Dan kemudian kami saya memasak untuk mereka, kita undang mereka ke apartemen gitu. Jadi berteman gitu. Kemudian pertemuan itu tuh bukan researcher dengan narasumber gitu. Kemudian jadi satu relasi pertemanan yang sangat mengasyikkan gitu. Kami diundang nginep terusan, terus mereka datang ke Indonesia untuk mengunjungi kami balik. Nah, Pesta Boneka pun berlaku seperti itu gitu. Bahwa kemudian ya siapa sih yang mau datang, mereka bayar pakai duit sendiri, sampai sini nggak digaji. Terus puluhan company datang gitu kan, kayak apa yang bisa kita tawarkan. Kemudian itu juga yang jadi menarik gini sih Mas, kami ngerasa ada sejarah yang sangat menguntungkan Peppermoon sebenarnya. Di buku seni teater boneka di dunia, belahan dunia manapun, Indonesia pasti disebut karena kita punya tradisi wayang. Jadi mereka udah langsung ngelihat gitu, Indonesia. Aku tidak membayangkan ya, maksudnya ketika terus seni kontemporer yang lain kan berat banget karena semua berangkatnya dari barat gitu. Sedangkan seni teater boneka itu setiap negara dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan, mereka punya tradisi sendiri-sendiri. Dan semua berhak untuk kemudian membangun tradisi itu. Ini teater boneka kan seni kontemporer yang sangat baru sebenarnya. Ini baru dibahas di buku-buku tuh setelah Marxis gitu. Jadi baru banget gitu. Nah, kemudian kesempatan ini yang kemudian kami juga ambil gitu kan. Terus juga ya dengan itu sih sebenarnya, dengan keuntungan itu sebenarnya kita juga manfaatin itu ya, bahwa di Indonesia tuh ada perkembangan yang lain, ada wayang tentu saja masih bertahan dengan sangat luar biasa, tapi ada banyak elemen seni lain yang tumbuh dengan cara yang juga berbeda gitu. Itu sih asiknya gitu. Jadi jaringnya dibangun atas pertemanan, atas kesadaran bahwa kita nggak mau jadi jagoan kandang gitu. Ini emang harus di battle di luar kalau kamu mau bertahan gitu. Survival mode-nya tuh gitu. Jadi kayak ini harus sih bisa gitu. Terus nggak nunggu undangan, nggak bisa nunggu undangan gitu. Nggak akan nyampe kemana-mana, kami ngerasa gitu. Kalau nunggu urut kacang nggak mau. Jadi emang gimana nih caranya gitu. Terus kayak, wah, nabung deh biar bisa residensi di Thailand atau di Filipina. Tempat-tempat yang nggak ada tuh, tempat-tempat residensi yang akan bayarin gitu. Ya karena pertemanan mereka bilang kamu bisa tinggal di rumahku gitu, kamu bisa pakai tempatku, dan itu menurut kami penting ya. Benar. Jadi setelah perjalanan ke jauh banget nih ke barat gitu, terus kemudian kita nanya Southeast Asia kayak apa ya, masa sih nggak ada puppet company lain gitu, terus kita nyari-nyari, berteman, terus undang-undang jadi, ya udah, jadi sampai sekarang memang ya itu yang dijaga pertemanannya sih. Saya selalu percaya itu bukan lebih menguntungkan ya, tapi itu lebih langgeng daripada ketika kita cuma doing it as a business gitu. Benar. Wah, tapi memang mungkin itu ya, banyak yang hilang. Kalau kemarin kita ngomongin bahwa banyak seniman pertunjukan yang lupa akan penontonnya, bagaimana kita berteman dengan penonton, terus juga mbaknya ternyata memang rumusnya ya bagaimana kita berteman dengan orang gitu loh. Iya, dan siapapun. Aku ingat banget Gading Paksi sebagai salah satu stage manager Peppermoon, itu tuh dia di buku Selepas Napas tuh dia nulis, dan itu kayak saya bilang, ya ampun iya ya, dia bilang, saya ingat obrolan saya sama Ria gitu, bahwa tujuanmu bikin Peppermoon apa sih? Saya bilang, saya mau cari temen. Dan itu bener-bener, bener juga ya. Sesimpel itu gitu. Bahkan ya relasi kami, kenapa kami survive maksudnya dengan penggunaan sosial media sekarang ya Mas ya, ya orang bilang ya supportnya Peppermoon banyak ya, tapi itu karena audiens gitu ya, yang DM-nya kami balesin tiap hari gitu ya, yang disapa setiap saat, nggak cuma kalau mau pentas doang baru pasang poster kan gitu, ya kan gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk merawat penonton juga. Benar. Gitu. Wah, itu ini menarik, ini juga manajemen pertemanan juga ya Mbak, ya penting ya. Semuanya Mas, teamwork juga pertemanan. Benar. Saya pakai semua sih, maksudnya karena aku sebagai bunda piara ya di Peppermoon ya, mungkin dan itu yang kami pakai, satu sama lain sama cara merawatnya. Teman-teman di Peppermoon pun juga jadi punya habit yang sama dengan audiens, jadi punya habit yang sama dengan para kolaborator gitu. Itu sih yang asik ya, dan nggak capek gitu loh, karena dirawat teman. Benar.
Wah, Gitu. ya, apa ya? Ya menarik banget gitu Mbak, karena memang ya ini ya. Dan kebanyakan mah justru teater-teater, kalau setahu ya teater-teater yang masih bertahan lama itu justru mereka yang memang berniat untuk membangun komunitas, membangun pertemanan, membangun keluarga, bukan hanya profesional. Tuh malah bagiku itu akan selalu gampang tergerus sama ini ya. Apalagi kalau udah ngomongin ini ya kapitalis ya, wah itu jelas banget. Iya. Pilihannya jadi berat ya. Bener, Maksudnya bener. mau yang mana nih yang dipilih gitu ya Benar, kemudian. benar, benar. Nah, kalau dari sekian banyak negara yang sebenarnya sudah pernah dijelajahi sama Peppermoon, ada nggak sih Mbak mimpi dari Peppermoon sendiri yang, wah pengen banget ini, aku pentas di sini. Ya selain tadi kan kita sempat guyon, mungkin Mozambik, Kongo, atau mungkin Kirgistan gitu mungkin ya. Bener. Ada Mbak, nggak apa kira-kira aku pengen pentas misalnya kayak di Globe-nya London kayak gitu, atau mungkin di mana kayak, ada nggak Mbak? Di seluruh Indonesia. Itu Seluruh Indonesia. cita-cita Peppermoon, karena itu yang paling berat. Oh, Itu yang paling susah diwujudkan. malah di Indonesia sendiri ya Mbak ya? Iya, susah. Oke. Karena pertama gini, kebetulan kan Peppermoon Tour itu kan atau sering traveling ke luar negeri itu atas karya-karya yang memang dibangun di black box misalnya gitu ya. Pertama fasilitas itu tidak dimiliki di seluruh tempat di Indonesia. Yeah. Terus kita nggak punya grant di Indonesia sendiri yang bisa memungkinkan para seniman ini untuk touring karyanya ke berbagai tempat gitu. Jadi kalau saya tuh cuma bisa mengunjungi teman itu lewat sosial media, teman-teman ada yang di mana misalnya Flores, di Toba, di mana gitu. Terus aduh gimana caranya bisa main ke sana terus bisa bikin pentas buat kalian gitu. Kami bisa perform buat kalian. Karena ada satu pengalaman kami berangkat ke Natuna waktu itu dan pentas di satu perkampungan tua gitu di sana dan itu kayak priceless banget ketika mereka bilang kenapa sih seni nggak pernah nyampe di tempat kami gitu. Warganya tuh bilang gitu Mas, dan itu yang membuat kami langsung besok kami pentas ke sini kita gelar. Pokoknya jalan gitu. Itu luar biasa banget. Jadi itu kayak masih jadi mimpi terbesar kami ya untuk traveling pentas di berbagai tempat di Indonesia karena ketika kami juga diundang keluar dan disuruh menceritakan tentang Indonesia, saya selalu bilang saya nggak bisa ceritain Indonesia. Saya bisa ceritain Jogja, tapi saya nggak bisa ceritain Indonesia. Loh kenapa gitu? We have 17,000 islands, 17,000 pulau. Saya harus berpresentasikan siapa? Saya nggak mau jadi orang-orang itu lagi yang kemudian ngecap Indonesia cuma dipasang cantik-cantikannya Bali, atau cantik-cantikannya Candi Borobudur di bis gitu. Nggak mau gitu. Dan itu mereka appreciate sih dengan hal-hal kayak gitu. Gitu ya, gitu ya udah gitu. Tapi ya itu sih maksud itu cita-cita paling besar sebenarnya. Gitu. Wah, semoga yang membuat saya belajar juga sebenarnya ini sih. Yang bikin saya belajar tuh ternyata kita tuh kayak saya pribadi itu nggak berbakat mengunjungi satu tempat karena tempatnya. Saya lebih berbakat mengunjungi satu tempat karena orang-orangnya gitu. Jadi, itu karena pernah kejadian dan saya failed banget gitu kayak seperti yang aku bayangkan gitu kan. Jadi nggak gue nggak butuh yang gini-gini gitu. Kemudian ketika saya berkenalan dengan seseorang dari jarak jauh nih misalnya atau kenalan ketemu di mana atau ngobrol apa terus aku pengen di suatu saat datang ke tempat kamu dan bisa membagi sesuatu sama teman-temanmu gitu. Itu jadi menurut saya jadi lebih berharga sih. Gitu. Wah. Gitu sih. Wah, kalau ada yang bisa aku garis bawahi dari obrolan sekian panjangnya memang penting banget ya Mbak. Jadi being the civil of the world itu loh, being the people of the world itu loh. Itu penting dan maksudnya itu harus dengan lahir dari kesadaran kita. Benar. Karena kemudian saya ngerasa betul ketika kami mempresentasikan karya Peppermoon di luar gitu dan berdiri di situ. Itu kan saya terus meskipun ini nggak ada hubungannya sama Embassy Indonesia yang mengundang ya. Itu biasanya kan emang kami nggak lewat jalur itu gitu. Dan tiba-tiba tuh mereka langsung mempertanyakan what is Indonesia, what happened to your country gitu loh. Dan tiba-tiba saya jadi duta besar gitu. Saya jadi, ya kan, tiba-tiba aku harus menceritakan Indonesia, tapi juga nggak yang dalam posisi aku minder dengan apa yang aku punya. Justru kebalikan kan bahwa this makes me Indonesian gitu. Dan itu yang maksudnya selama ini aku jadi inget banget. Aku sempat beberapa kali di interview dengan, terus mereka bilang gila ya nggak banyak seniman yang jawabannya pemahaman jawabannya tuh konteksnya tuh sampai kebangsaan gitu loh. Terus aku bilang ya mungkin karena kami sering bepergian dan sering ditanyain ya dan menjadi representasi orang Indonesia kan sebenarnya. Benar. Tapi juga ketika aku bilang ya kalau kamu datang ke Pesta Boneka kami tidak akan menyediakan hotel bintang 5 atau akan ada tarian selamat datang. No, you have to cook for us.
Dan justru itu pengalaman-pengalaman mereka tidak dituriskan ya, tidak Ya, benar. istimewakan itu loh. Maksudnya kayak ginian doang mah di negara. Ya iya lo protes ini di Eropa. Ya lu negara gua, wah lebih oke lagi gitu. Jadi ada yang gitu gitu maksudku. Dan obrolan itu selalu asik sih kalau buat aku gitu. Dan itu dibutuhkan mental untuk kemudian tidak mental terkolonialisasi ya menurut aku ya. Untuk menjadi being international itu penting banget Mas. Benar. Itu penting banget bahwa kemudian nggak yang lebih enak di sana, lebih enak di sini. Enggak, paling enak di rumah gue. Hujan batu di negeri sendiri lah ya Mbak ya. Iya, karena menurut aku juga ya negara ini memungkinkan kita bisa membuat apapun, keajaiban dan kegilaan apapun. Karena coba di Jepang sana pasti mules nggak bisa. Bener. Jadi kita itu sudah punya semuanya loh. Ya, cuman ya itu tinggal kan tapi kayaknya. Bener. Keenakan, apalagi di Jogja, gak ngapa-ngapain aja masih bisa hidup loh. Ada nanya lagi. Bener. Oke Mbak Ria, waduh ini obrolan yang aduh ya. Banyak banget. Seneng banget. Alhamdulillah udah kesampaian loh aku bisa ngobrol. Saya kesampaian obrolan jenengan. Oke Mbak, aku ya moga-moga nanti besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mbak ya dengan tema yang lebih gayung lagi, dan bagiku ini waduh banyak banget yang bisa aku petik, dan bagiku sebuah tamparan aku sebagai seorang pemerhati teater loh. Dilus. Ditampar dulu baru dilus. Oh iya. Pupuk dulu. Oke. Terima kasih Mbak Ria, semoga selalu sehat. Sukses semua. Thank you banget ya sudah mengundang untuk saya berbagi. Sama-sama sudah berkenan untuk diajak ngobrol dan berbagi tips-tipsnya ini. Senang hati dong, kita tunggu ngobrol-ngobrol lagi nih. Siap. Oke Mbak, sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Berita Teater bersama Mbak Ria Peppermoon. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya. Dadah, terima kasih.